Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Di kesempatan kali ini, kita akan mereview sebuah produk lagi, masih dari Dalkom ya. Masih dari Dalkom, ini pernah saya review teman-teman ya. Ini pernah saya review Dalkom yang satu ini ya. Ini pernah saya review Dalkom DL9000 dual band. Namun pada saat saya review itu firmware-nya belum update, sehingga waktu saya input repeater atau program manual itu nggak bisa ya. Jadi dupleknya nggak jalan ya. Nah, kebetulan kali ini saya dapat unit lagi dan ini sudah yang update. Jadi buat teman-teman kalau beli Dalkom yang sekarang itu sudah update, nggak perlu lagi repot-repot harus update install lagi ya. Jadi pusing nanti ya kalau Anda mau mungkin nggak punya komputer, Anda harus update install lagi kan pusing. Tapi kalau Anda beli lagi unitnya sekarang, nggak perlu lagi. Anda tinggal langsung program manual aja bisa ya untuk repeater. Jadi nggak perlu lagi Anda perlu update install. Wah itu malah pusing, malah kalau nggak jalan malah repot. Tapi kalau yang sekarang Anda langsung aja ya, nggak perlu lagi di update firmware-nya udah baru. Nah, sebelum saya review Dalkom DL9000 dual band waterproof ini, kita minum kopi dulu ya. Minum kopi dulu. Ya, kita minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thanks from Mubarak from Riyadh. Ya, terima kasih buat Mubarak dari Riyadh ya. From Riyadh 7 Zulu 7 Zulu 1 Mike Sera. Mubarak, hello Mubarak. Okay, and one again Carlos Papa Uniform 5 Sierra Tango Alpha. Oke Carlos, good night. Jadi Carlos sekarang udah istirahat di sana di Brasil, waktunya udah tengah malam ya, istirahat. Kalau di Riyadh mungkin sekarang, kalau di sini jam berapa ini ya? Di sini jam 9, di sana mungkin ya baru subuhan ya. Mungkin baru subuhan. Arab Saudi baru subuhan, sekitar itu ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita review untuk Dalkom DL9000 dual band ini ya. Apakah nanti worth it apa enggak? Jadi saya reviewnya cepet aja, singkat-singkat, karena saya sebelumnya sudah mereview Dalkom DL9000. Kali ini kita persingkat saja. Yang penting-penting aja langsung saya sampaikan kepada Anda ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang, langsung kita program manual, langsung kita program menggunakan software dari Dalkom DL9000. Oke, keep stay tune, jangan ke Dalkom DL9000 yang baru ya. IP68 waterproof dual band DL9000 ya. Nah, karena baru ya, ini 2021 ya. Oke, kita buka. Di sini ada sedikit kartu garansi. Di sini ada buku petunjuk manual. Ya, ini cukup besar untuk lembarannya, besar banget ya. Ini A berapa ya? Pokoknya ini cukup lumayan lah, bisa dibaca-baca teman-teman ya. Untuk Dalkom ini, untuk manualnya. Kemudian kita dapat antenanya. Untuk antena Dalkom ini ya, kalau saya lihat bentuknya sih sama dengan Wirecom BR88 Plus ya. Seperti ini antenanya, Anda bisa lihat ya, sama itu. Oke, antenanya. Kemudian ini kita dapat desktop chargernya. Ini chargernya, desktopnya sama persis dengan Wirecom BR88 Plus. Jadi Anda bisa gantian ya, kalau misalnya ini rusak, Anda bisa pakai yang Wirecom 88 Plus, atau yang Wirecom punya rusak bisa pakai ini. Nah, ini juga sama, bellet clipnya juga sama persis dengan Wirecom BR88 Plus. Ya, mungkin masih satu pabrik ya. Oke. Kemudian kita dapat radionya seperti ini untuk Dalkom DL9000 dual band. Kita taruh dulu.
Nah, di sini baterainya di bawah. Kita buka. Ya, ini baterainya masih sama persis baterainya dengan Wacom BR88 Plus. Namun di sini tertulis 5.800. Ya, saya kira sih ini sama dengan Wacom ya, 3.800-an ya, 3.600, 3.800 sekitar itu. Ya itu silakan aja ditulis-tulis seberapa. Di sini kadang-kadang ada yang tipis pun, di sini ada yang tertulis 8.000, ada yang tertulis 20.000, 10.000 ya. Itu sekarang tergantung dari kita, apakah kita percaya apa enggak, itu tergantung dari kita sekarang ya. Tapi kalau menurut saya kita bisa melihat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya untuk produk-produk dari China itu memang rata-rata seperti itu. Ada yang menyebutkan spesifikasinya secara benar, ada yang ya mereka menarik pembelinya sehingga terbuai oleh sebuah tulisan ya, mungkin wattnya tinggi sampai puluhan watt ya. Kita lihat saja, kalau puluhan watt itu kita bisa lihat dari sini ya, kita bisa lihat dari pendinginnya. Pendinginnya ini kalau seperti ini ya paling maksimal 10 watt. Kalau kita lihat radio yang sebesar ini kemudian dia menyampaikan wattnya sampai 30 watt atau 20 watt, itu sangat tidak mungkin dengan pendingin sekecil ini ya. Panas pasti ya. Dan tentunya biasanya kalau radionya sudah 20 watt ada kipasnya seperti punya TSSD yang sebesar ini, radionya 2 kali ini besar ya. Nah, itu wajar karena dia 20 watt, 25 watt. Oke. Sekarang kita lihat untuk Dalcom DL9000 dual band ini. Di sini ada PTT-nya warna biru ya. Ini hanya satu PTT. Kalau Wacom di situ 2 PTT ya. Ini hanya satu PTT. Kemudian di sini ada tombol FM, kemudian tombol monitor ya untuk buka squelnya langsung dari sini. Kemudian di sini ada tombol power dan on off jadi satu. Dan di sini ada jack untuk speaker ini ya, headphone speaker, dan ini mikrofon. Oke, kemudian di sini tombolnya juga tidak terlalu empuk dan juga tidak terlalu keras, sedang saja. Nah, di sini ada menu, ada panah atas bawah, exit, scan, tap, dan squel ya. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian di sini ada seperti ini modelnya, belakangnya baterainya sama dengan Wacom. Oke, seperti itu. Cara pasang ininya juga sama persis. Cuman beda tampilan saja, dan ini seperti ini. Oke, langsung aja kita hidupin ya teman-teman. Tanpa basa-basi kita langsung cepat aja hidupin. Nah, kalau yang kemarin DL8000 itu bisa dikurangi layarnya, kecerahannya. Kalau ini nggak bisa ya teman-teman. Ini hidup terus. Ya hanya bisa dihitung, bisa dimatikan detiknya seperti ini. Tapi kalau saya pencet menu nanti jalan lagi gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja melihat menu-menunya apa saja yang ada di dalam Dalcom DL 9000 dual band ini. Kita lihat di sini ada Forbidden X, scan mode, squel. Nah, ini kita rubah aja squelnya, kita turunin jadi 1 biar lebih peka. Oh, terlalu peka, kita naikin lagi. Oh, masih teman-teman. Nah, kemungkinan besar di frekuensi ini yang terlalu banyak noise. Ya, kita pindah aja di VHF dulu supaya tidak terganggu noise. Nah, ini squel, kemudian ada step kita rubah menjadi, kita turun panahnya menjadi 5 kHz standar ya. Kita oke lagi menu untuk oke. Kita geser lagi. Tangan saya jadi hitam banget ya karena harus fokus ke tulisan di layar ini. Ya, power power kita rubah menjadi low aja dulu. Low power. Kemudian save di sini kalau Anda mau lebih irit 1:4 ya. 1:3 sudah cukup lumayan juga sih, nggak masalah. Fox off karena kita tidak butuh Fox. Nah, bandwidth untuk audio, pemancar dan receive-nya kita buat white saja. Kemudian black auto, backlight auto ya. Backlight auto maksudnya belakang ini ya. Kita bisa atur. Oh, ini bisa di off tapi apakah mati? Oh, bisa ternyata teman-teman. Sorry, saya tadi bilang nggak bisa, ternyata bisa ya. Backlight, jadi backlight off. Jadi seperti ini lebih enak ya. Jadi tangan saya tetap putih. Oke, kita lanjutin ya. Setelah backlight, kemudian BCL. Nah, BCL ini kita off saja karena ketika kita on kan ada sinyal masuk, maka kita tidak bisa
memancar. Tapi kalau ini ada sinyal masuk masih bisa memancar. K-beep ini seperti yang saya pencet-pencet bunyi ya. Kemudian TOT. Jadi TOT mengingatkan kita pada saat kita transmit time over time. Pada saat kita transmit ini 60 detik, berarti 1 menit dia akan bunyi tanda bahwa kita sudah 1 menit ya. Kemudian Fox delay, ini delay Fox. Shift ini seperti direction offset ya, 4 plus minus ya, duplex plus minus. Ya, bisa kita lihat apakah benar ya, plus minus. Oke, setelah shift kemudian ada shift frekuensi. Di sini adalah different frekuensi atau offsetnya berapa ya, mau duplexnya berapa, di situ kita isi. Kemudian channel add kita masukkan memori ya. Setelah kita input isi, kita masukkan memori sini. Channel delete kita menghapus memori. Kemudian RX QTDC QT ya. Ini tune untuk RX ya. Tune untuk RX kalau kita ini tune untuk TX. Jadi biasanya kita mau buat repeater seperti itu. Auto lock off aja. And tune ini misalnya kita pencet nanti ada bunyi tune ya, di akhir PTT. TX and tune ya. Oke. Channel name off ini kalau kita on kan tetap aja nggak bisa ada nama kalau kita program manual. Jadi harus pakai komputer untuk programnya. Jadi kita nanti hidupkan channel name on ya. Power on display kita pakai baterai dan ini bisa diatur ya. Bisa di information itu nanti message ya. Misalnya saya tulis call sign saya, tapi karena ini belum ada isinya maka kita tulis baterai aja dulu ya, baterai. Jadi untuk menunjukkan baterainya full apa enggak, kita pakai baterai. Kemudian SPDCS, nah ini juga first CH edit factory. Nah ini factory kalau kita mau reset ya, jadi kita menu lagi dia reset semuanya balik setelan pabrik. Forbidden RX on. Jadi Forbidden RX ini maksudnya ketika ini kita standby di amatir, kita nggak bisa RX radio ya. Kalau kita on off kan berarti radio bisa masuk ya. Radio FM masuknya ya. Oke, scan, square. Oke, sudah sampai situ. Nah, mempersingkat waktu kita akan langsung saja untuk memprogram radio ini. Akan segera memprogram sebuah radio ini di channel UHF. UHF tadi banyak splitan ya. Oke, sekarang kita masuk ke channel VHF saja ya. Oke, saya akan masuk ke 160 100. Nah, kita akan tentukan dulu duplexnya. Duplexnya kita tadi save ya, di sini save. Nah, ini save. Shift-nya kita tentukan di sini min ya, sesuai dengan repeaternya. Kemudian shift frekuensi. Jadi duplex frekuensinya minnya berapa? Nah, di sini kebetulan saya minnya 48000 ya. 04800. Nah, sudah. Kita menu lagi untuk oke. Kemudian sebelum kita channel add, ternyata tune-nya belum kita masukin, kita mundur lagi, kita cari tune. Mana tune tadi? Ya, pelan-pelan, sabar-sabar teman-teman ya. Nah, bukan RX tune tapi teks ya, teks. Kita pencet menu, kita rubah. Nah, kalau tidak bisa dirubah, kita pencet tanda crash ini, tanda bintang. Sorry, kita coba turun lagi, tanda bintang. Sorry, nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, tanda ini, pagar. Nah, tanda pagar bisa ya. Oke, kita coba naikin ke standar. Jadi untuk merubah itu bisa bintang, bisa pagar ya teman-teman. Setiap radio yang lain-lainnya seperti itu ya. Udah, kita langsung menu oke. Nah, di sini sudah oke, sudah berfungsi, tune-nya sudah ada, kemudian duplexnya, minnya sudah ada. Kita langsung transmit. Nah, sudah bisa ya. Jadi kita sudah bisa transmit ke repeater, langsung berubah frekuensinya. Oke, setelah berubah kita simpan ya, kita channel add. Jadi ini belum bisa dikasih nama teman-teman, tapi bisa disimpan. Kalau yang dulu pertama saya review itu sama sekali nggak bisa. Bisa disimpan tapi dia tidak bisa menjadi duplex ya. Oke, sekarang kita coba. Kita masukkan ke channel 1 menu lagi. Oke, sudah masuk ke channel 1. Sekarang caranya untuk ini VFO ya, caranya untuk ke channel 1 atau program memori, kita pencet yang ini, crash sekali aja. Nah, sudah ke channel 1.
Kenapa di sini tertulis channel 1? Karena tadi di sini mungkin kita channel name-nya ya, kita rubah. Channel name kita rubah. Oh, ini on. Sorry, bukan on. Jadi channel name-nya, sorry teman-teman. Kita kembali lagi, mohon maaf, saya juga keburu-buru makanya channel name-nya tetap off. Nah, ini channel 1 ya, channel 1, tapi kalau kita mau tampilin channel 1 dengan frekuensi, kita pencet lagi, sekali lagi bintang. Nah, sudah masuk ya channel 1 frekuensi dengan channelnya. Kalau yang tadi itu kalau ada nama, dia channel satunya akan berubah menjadi nama ya. Jadi kalau kita pencet sekali lagi VFO, pencet sekali lagi, ini adalah nama dari channel 1 sebenarnya. Kalau kita kasih nama, jadi channel 1 akan berubah jadi nama. Kalau kita mau buka, maka seperti ini, frekuensi di channel 1, ini channel 1 ya. Kita akan pencet, dia sudah tersimpan repeater yang tadi kita pencet ya. Tidak perlu lagi kita update HT ini, langsung jadi ya, tuh. Oke. Nah, itu dia caranya untuk menyimpan frekuensi repeater manual ya. Ini berlaku juga sama dengan UHF. Ini VHF tadi ya, UHF-nya juga sama caranya seperti itu. Oke, setelah kita tes untuk cara masukin programnya, sekarang kita tes antena dan antenanya. Kita lihat antenanya yang bekerja di frekuensi berapa untuk sebentar ini. Oh ya, nyala ya. Saya kira mati tadi. Oke, kita akan coba range frekuensinya mulai dari 140 MHz. Kita ambil PHF dulu ya sampai 174 MHz. Bekerja di mana antenanya? Nah, antenanya bekerja di bawah. Kelihatannya sama dengan punyanya Wercom ya. Jadi dia di 130 startnya. Kita coba lihat apakah benar di bawah dia. Ya benar ya di bawah, bahkan di frekuensi mungkin di 128, jadi frekuensi airband. Nah benar kan, jadi dia matchnya di sini di 131 ya, 131 128. Nah itu saya teman-teman ya, saya potong ini, saya potong jadi ukurannya dari sini ke sini jadi 11 cm ya, 11 sentian. Jadi ini saya potong supaya bekerja di amatir ya. Kalau kamu kalau mau bekerja di rapi bisa dipanjangin dikit, mungkin 11,5 ya di sini ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini saya potong karena kalau kita beli antena seperti ini dengan power besar itu jarang di pasaran, itu hanya 5 watt. Kalau ini kan bisa sampai 10 watt. Oke, nggak ada masalah. Ini kita bisa kali dengan kita potong ini ya. Kita potongnya juga harus hati-hati ini karena ini keras ya. Oke teman-teman, kemudian kita masuk ke UHF-nya 430 sampai 470. Kita coba stopnya di 470 MHz. Kita lihat. Nah, ini dia untuk yang di UHF-nya. Di UHF-nya juga tidak ada yang match antena ini ya. Atau kita turunin lagi di 400. Apakah di 400 bisa? Kita lihat saja. Nah, di 400 juga masih SWR-nya naik di atas 3, di atas 2 ya, di atas 2 SWR-nya. Oke. Nah, sebaiknya kalau Anda mau ganti antena ini silakan menggunakan RH77B. Sekarang kita mau tes untuk power the output dari radio ini. Mari kita sama-sama dengan Wercom, kelihatannya ini juga konektornya juga sama ya. Di sini menggunakan female, SMA female ya. Jadi kalau Anda cari antenanya itu SMA female ya, karena di sini male ya. Oke, kita masukkan seperti ini, kita langsung tancapkan. Nah, untuk audio nanti Anda bisa bisa ngelihat review saya sebelumnya, karena ini saya review singkat jadi langsung power saja. Oke, power saja. Nah, di sini kita masuk ke frekuensi. Kita keluar dulu ke VFO ya. Nah, kita keluar ke VFO. Kita mungkin ke bawah saja yang tidak ada plus minusnya. Langsung kita masuk ke 145
000 aja di situ, nggak apa-apa. Oke, kita langsung pencet aja. Untuk ini sekarang bekerja di high ya. Oke, kita masuk ke low dulu. Nah, powernya kita pindah ke low dulu. Oke, kita lihat untuk di VHF low-nya berapa. Nah, tidak kelihatan, kita skala 5 watt. Low-nya di sekitar berapa itu? Bentar teman-teman. Ini low-nya di ada yang kendor ya. Ya, low-nya sekitar 400 miliwatt. Ya, low-nya di sekitar 400 miliwatt. Kita lihat lagi. Ya, benar ya. Sekarang kita coba high-nya. High power di VHF berapa? Mentok ya, kita pindah ke skala 10 watt. Ya, untuk high powernya ada di 8 ya. 8 watt. Kita coba lagi, siapa tahu ada sedikit perubahan. Oh, enggak ada ya. Ya, siapa tahu konektornya atau apanya, kita coba aja, nggak apa-apa. Kalau enggak, ya sudah segitu wattnya ya. Kita lihat lagi baik-baik di 145. Ya, 8 watt ya. 8 wattan. Oke, sekarang kita pindah ke UHF-nya 435000. Kita coba low dulu. Low power, kita lihat low power di UHF-nya 1 watt low powernya. Kemudian kita coba high powernya di UHF. High power di UHF berapa, kita lihat. Ya, sekitar 8 watt juga teman-teman. Kita coba lagi. Nah ya, supaya kelihatan ya apakah ada yang kendor apa enggak. Ya, ini saya kencengin lagi. Kita coba lihat lagi. Ya, 8 watt. Jadi dia di VHF-nya sekitar 8 watt. Di UHF-nya juga mancarnya 8 watt, sama ya. Untuk radio ini kan spesifikasinya kalau nggak salah itu 10 ya, atau berapa watt ini ya spesifikasinya di, saya nggak tahu ya spesifikasi kalau di bukunya, coba kita lihat dulu berapa. Oke, di sini tertulis 13 watt ya, 13 watt. Ya wajar lah ya, seperti itu, kurang lebihnya itu sama, kadang naik turun ya. Tapi kalau dia klaim 13 watt, di sini hanya 8 watt ya. Untuk kita coba aja frekuensi yang lain 146 ya. Sama 8 watt ya. Kita di 160. Oh, naik dia. Di 160 naik teman-teman. Di 10 watt. Di 170 coba. Jadi ini dipakai untuk komersial berarti ya. Ya, 170 naik 11. Nah, tapi saya ambil di frekuensi amatir teman-temannya, bukan di situ. Nah, apalagi di rapi, kita coba lihat di rapi 142. Apa yang terjadi di 142? Kita lihat. Justru lebih kecil lagi ya, sekitar 7 watt setengah. Jadi silakan, kalau ini digunakan di amatir, di rapi atau di orari, ya sekitar 7 watt atau 8 watt. Tapi kalau Anda pakai di komersil di atas, itu bisa naik lagi. Sama dengan Wercom. Wercom di amatir itu dia 10 watt. Tapi begitu naik ke atas, bisa jauh banget, wattnya bisa tinggi banget. Jadi seperti itu teman. Jadi standarnya ini nggak tahu, dia pakai standar ditaruh di frekuensi berapa ya, seperti itu 13 wattnya. Kalau kita sih standarnya review untuk amatir. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Sekarang di yang sesi yang terakhir untuk Dalkom ini adalah memprogram radio ini dengan menggunakan program untuk Dalkom DL 9000 ini ya, yang sudah kita siapkan di depan kita ini. Ya, ini tadi ada memori 1 ya, memori 1 udah kita input. Nah,
Sekarang kita akan mencoba untuk bisa memprogram Dalkom DL 9000 dual band ini ya. Nah, untuk Anda semua yang mungkin beli radio Dalkom, ya silakan Anda hubungi penjualnya untuk minta softwarenya ya. Nah, kali ini kita akan memprogram Dalkom DL 9000 menggunakan software yang sudah ada di depan saya, di depan ini ya. Dan kita buka perlahan-lahan untuk tutupnya ini ya. Ini kalau Anda buka ya nanti Anda tutupnya juga harus pas ya, seperti ini, dikencengin ya supaya tidak masuk air. Nah, ini waterproof. Setelah itu kita masukkan kabel USB-nya di sini. Ya, kita tekan kuat ya. Ya, sampai masuk. Kemudian kita yang satunya kita masukin ke komputer ya. Yang ini kabel ini kita masukkan ke USB di komputer. Oke, kita udah bunyi. Nah, sekarang kita akan buka software Dalkom DL 9000. Nah, softwarenya ada di sana depan itu. Kelihatan ya? Mungkin nggak kelihatan gini ya. Ntar. Nah, itu dia sana ya. Oh, atas lagi, sorry, ke atas lagi. Oke, nah itu dia Dalkom DL 9000. Jadi ada dua, DL 9000 dual band sama yang single band. Oke. Langsung aja kita klik ya. Ini kita klik 2 kali untuk buka. Nah, nanti dia seperti ini tampilannya untuk software Dalkom DL 9000-nya. Jangan lupa kita set dulu portnya, communication port. Nah, ini COM4, kita klik di COM4. Kalau biasanya pertama kali ini belum ada titiknya, jadi kita klik dulu di sini COM4, kemudian oke. Sekarang kita read. Jadi kita read, kita baca dulu yang ada di radio ya. Langsung kita oke saja. Ya, kebaca ya. Oke. Close. Karena kita baru nyimpen satu. Nah, itu di situ tertulis ya. Nah, di sini saya mau kasih nama ya. Saya kasih nama komando ya. Ya, oke. Udah. Kemudian di sini kita bisa edit ya, teman-teman. Option feature. Nah, kan di tampilan pertama tadi karena tidak ada apa-apa, kita sekarang mau tulis Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, kemudian nama saya Edi gitu ya. Oke, nanti akan muncul di tampilan awal. Di sini startnya infonya apa, logo voltage atau apa, kita rubah ke message ya, message atau information nanti seperti itu ya. Kita oke aja. Oke. Kemudian ini radio bisa crossband, teman-teman ya. Kita coba aja RX-nya kita masukin dulu. Kita akan buat untuk satelit AO91 ya. Kita coba aja. Oh, sorry, RX-nya bukan di situ. 145.960. Jadi meskipun saya ketik di sini, Anda kemungkinan besar juga nggak bisa ngerisip kalau pakai antena biasa, ya. Harus pakai antena pengarah diarahkan ke satelit untuk satelit AO91, karena ini sangat kecil untuk power out-nya dia ya. Jadi bagi Anda semua, bagi yang mau komunikasi di satelit AO91, karena ini satelitnya sudah lemah, maka Anda harus menggunakan antena yang bagus ya, paling tidak yang bisa mengarahkan atau direksional ke satelitnya. Nah, ini saya buat ada 5. Sekarang saya coba 435 untuk transmitnya ya.
240. Nah, terus naik lagi 435, 245. Ya, naik lagi. Jadi ini efek dropper namanya ya. 250 ya. Oke, kemudian di sini 435, 255. Kemudian di sini 435.260 ya. Oke. Nah, kita harus ketahui satelitnya tunnya berapa. Nah, kita isi aja 67 ya. Kalau pakai komputer enak ya, langsung aja ya. Ini high sudah benar, kita pakai high saja. Nah, di sini kita tulis AO. Nah, ini huruf besar aja, kita caps lock. AO 91 TX1 ya. AO 91 TX2. Ya, terserah Anda ya teman-teman mau tulis bagaimana. Kata di situ apakah TX, apakah RX, karena di sini frekuensinya TX, makanya saya menggunakan kalau AO 91 TX ya. Kalau di IO86 saya tulis IO86 RX gitu ya. Seperti itu. Jadi mempermudahkan kita bahwa ini standby-nya sekarang posisinya apa? TX apa RX, seperti itu ya teman-teman. Oke. Setelah kita sudah input, sekarang kita save dulu ya supaya nggak hilang. Kita save. Nah, di sini saya kasih nama satelit. Oke, kita save aja namanya satelit. Udah. Sekarang kita write. Kita write ke radionya. Yang kita enter. Langsung kita klik. Write. Kita coba, oh ini saya hidupin dulu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kelihatan kok di situ ya. Kita coba write. Oke. Baca ya itu. Rating, tuh rating. Finish. Oke, finish. Selesai sudah. Cara kita menginput melalui software. Coba kita buktikan, kita lihat. Kita singkirkan dulu komputernya ke belakang. Ya, kita akan lihat untuk apa namanya? Dalkom ini. Kita matikan, kita hidupkan. Apakah ada nama kita nanti muncul? Ya, benar ya. Muncul. Nah, ini apakah memorinya berubah dengan nama? Kita pencet aja scan-nya tadi. Nah, karena di sini kita tadi belum berubah ya, kita rubah dulu. Channel name on. Nah, sudah berubah kan? Jadi komando, jadi AO91TX, 92TX. Nah, caranya untuk membuktikan ini bisa crossband kita coba lihat. Kita pindah ke ya, ini memorinya. Sebentar, kita pindah dulu ke atas mungkin ya. Sebentar, ke atas. Jadi ini bisa dilihat ya teman-teman, kalau kita bisa crossband, ternyata ini dia kok nggak mau ya. Saya pencet lagi, dia tidak bisa mengulangi. Oke, kalau begitu channel name-nya saya off dulu. Nah, oke, saya off. Sekarang kita buktikan, ini kita pencet, ini kan receive di sini. Kita akan pencet, apakah dia transmitnya di UHF? Ya, TX-nya di UHF ya. Tuh. Teksnya di UHF. Oke teman-teman, jadi fungsi crossbandnya jalan untuk DL9000 ini. Yang semula saya ragu-ragu karena kalau kita nggak pakai software, itu kita tidak bisa untuk memprogram crossband secara manual. Jadi harus menggunakan software. Oke, sekian untuk kita review lengkap untuk Delcom kali ini, lengkap dengan manual, lengkap dengan softwarenya. Tapi kita tidak review full seperti pertama. Nanti Anda bisa lihat video saya yang pertama. Nah, ini video yang kedua adalah Dalkom DL9000 sudah full update. Teman-teman, itu dia review kita mengenai Dalkom
DL 9000 dual band kali ini. Nah, sudah beberapa cara tadi kita lakukan, mulai dari membuat program manual, mulai dari pengukuran wattnya, kemudian mulai dari memprogram secara software. Nah, buat teman-teman semua ya, jadi sebuah radio itu kadang-kadang spesifikasinya memang 10 watt. Tapi terkadang pengaturan dari kita itu, pengetesan kita mungkin bisa di atas, mungkin bisa di bawah dengan radio yang sama. Dengan radio yang sama antara satu radio dengan radio yang lainnya, kemungkinan besar perbedaan watt itu pasti ada. Mungkin 1 watt, 2 watt itu pasti ada. Nah, setelah saya ukur yang ini, mungkin Anda bisa melihat review saya sebelumnya yang DL 9000 dual band, mungkin wattnya akan berbeda dengan apa yang saya review sekarang, Dalcom DL 9000 dual band yang terbaru, yang sudah update firmware-nya, sehingga kita bisa memprogram manual, apalagi memprogram secara menggunakan software. Sangat mudah sekali. Sekian saja dari saya, semoga ini bermanfaat bagi Anda. Dan satu lagi, saya belum coba untuk seismograf. Pasti Anda menunggu-nunggu ya. Kita coba. Saya nggak perlu dari luar, dari dalam aja. Kalau ini bisa berarti radio ini peka. Oke. Kalau ini sudah bisa dari dalam ruangan ini, maka radio ini peka. Jadi tidak perlu lagi diragukan, untuk resipnya Dalcom DL 9000 ini bisa digunakan untuk komunikasi satelit. Sekian saja dari saya, Hengki Charlie itu Hengki Dia Suluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.